Justru Karena untuk bisa sustain dari 2009 sampai sekarang 2025, ini udah 16 tahun ya dalam industri ini, iya. dan bisa survive ya. Ini berarti seller ini bukan cuma memang berhasil memitigasi resiko, tapi juga berhasil menjaga amanah dari orang-orang yang nitip. Karena menurut gue itu bebannya berat tuh Ta- buat jaga kepercayaan itu kan ya. Sekali lu kecoreng aja, Wah, udah selesai, selesai. selesai, selesai. Nah, selama lu jualan ini, momen yang paling tingginya tuh apa sih? Momen yang paling rendah kali ya, paling gampang dikit. Oh iya, rendah dulu deh. Rendah biasanya pas anak sekolah sama liburan Natal. Itu slow season ya. Iya, terus lo. Natal malah slow season. Orang udah pada sibuk jalan-jalan. Lebaran juga orang udah pada libur. Jadi Libur kalau bulan Lebaran. bulan puasa gini naik. Bulan puasa ada bagus. Kayaknya semua naik deh bulan puasa mah. Nggak cuma emas doang, bro. Enggak, Lu banyak mau jual sajadah, mau jual apapun, banyak kurma apa. kategori yang turun waktu bulan puasa. Kategori sport, Oh iya, karena orang ya iya olahraga. iya iya. Kategori beberapa kategori turun sih. Kategori-kategori yang terimpact waktu bulan puasa ada. Iya iya iya. Sports ya. Iya sih, relate sih kalau Salah sport. satunya sport ya, yang benar-benar pasti terimpact waktu lebaran. Bener 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 bener. Ya. Nah, momen-momen rendahnya maksudnya kayak gini, momen-momen ketika lo mendirikan Indogold ini, titik paling rendahnya apa sih sama titik paling tingginya apa? Titik paling rendah ya mungkin eksternal faktor ya, udah pasti ya. Ketika kita dipanggil regulator kayak gitu kan, ataupun juga kehilangan barang Nah, itu. kehilangan barang tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak sih momen yang benar-benar, Kehilangan barang itu, ya, eh, jadi sih waktu itu untungnya kita mitigasi resikonya, kita jual juga paling gede waktu itu pecahan 100 gram. Tapi yang kita case hilang itu 25 gram. oke. Jadi kita kirim, nah ini nggak tahu, dia si penerimanya sih ngerekam sih kosong isinya gitu. Pernah ada penerima yang ngerekam, kita lihat udah kebuka, udah keseset gitu. Tapi pernah juga ada penerima yang benar-benar dari masih kelakbat rapi, buka kosong. Jadi ya kebetulan sih ya kalau misalnya udah kayak begitu, ya kita juga udah nggak bisa buat apa-apa karena zaman dulu belum ada insurance buat emas kan. Dan Topet juga pada saat itu juga belum pernah menawarkan asuransi. Ya, Nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kan Topet kan udah bisa tuh wajib asuransi. Dia kan memang ada third party-nya yang kita bisa klaim kan. sekarang aman ya? Sekarang mah udah aman, udah enak lah. Yuk. Very very different dengan zaman waktu gue start 2009 sama sekarang. 2009 mah itu mah cowboy, everything cowboy. Nah, Kita nah, sekoboi-koboi itu gimana? Coba lu cerita. ya Lu ngaku emas nggak sih waktu kirim ya sebenarnya? enggak lah kalau udah cowboy itu mah udah. Lu mau gimana aku mah sudah pasti mereka yang benar udah nggak mau. Begitu mereka SOP kurir denger itu emas, valuable goods, mereka udah tolak. Harusnya mereka tolak. Udah pasti tolak SOP-nya. Jadi lu ngakunya apa? Ya aksesoris lah. Ya teman-teman, kalau ada yang kirim, kalau ini aksesoris, bikin aja itu emas. Ya jadi itulah. Jadi waktu dulu lu kirim aksesoris, lu beli asuransi ya? Asuransi kan cuma 10 kali penggantian dari ongkir. Gila, lu punya iman gede banget ya dari dulu ya. Masa lu jualan barang mahal, dengan margin dikasih berapa, dengan resiko yang gede banget. Coba. Kita Tapi mencoba. bener kan, lu Bener. kalau ngilang margin lu Wah tuh itu nggak gua akan mesti, nutup wah deh. itu gua mesti berapa ribu kali jumpa itu baru balik. Tapi ya udahlah. Itu pengalaman kan kita nyobain kan. Dan itu juga sering kejadian dulu kan. Dulu lumayan sering, lumayan sering. Masih Sampai nutup karena momentum aja dulu ya. nutup karena ada momentum juga sih. Kalau disuruh balik lagi Enggak, sekarang, enggak, no, 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 no. Itu udah pelajaran lah ya. Maksudnya not worth the risk gitu. Karena kan kita masih kayak 1000 kali muter buat dapet the same gold gitu kan. Jadi no lah, kayak gitu-gitu avoid. High risk, low gain. iya dulu gue bilang itu high risk banget ya. Iya, high risk. Dengan keuntungan yang tipis. Karena harga lu dulu juga masih masuk dibandingin kalau orang beli di toko-toko emas kan. Lumayan kompetitif, lumayan bersahabat lah harganya. Lumayan bersahabat. Iya, lumayan bersahabat. Even sekarang.
Boleh dibandingkan. Boleh dibandingkan. Penasaran? Cek indogolf.com. Thank you. Boleh, 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 boleh. Gue bersyukur banget karena bisa mulai nabung nabung emas juga. Nanti kita akan bahas ya caranya buat nabung emas. Cara sebaiknya best pattern-nya gimana. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, kita bakal bahas lebih jauh di member. Ya, jadi kita akan masukin ke dalam video member tips dari langsung dari Pro nih, ya, yang udah di dalam lahir pun udah bergelimpang emas kalau kalau tadi kita udah dengar yang bottomnya. Kalau yang titik tertingginya apa? Titik tertingginya mungkin ketika lu dapat klien yang memang belinya banyak. Jadi sama Rekor lu beli banyak berapa sih? lumayan lah. Lumayan. Sensor. Lumayan banget. Yang pasti datangnya udah pakai ini, lu tau yang biasa bawa duit kan? Berangkas mobil itu. Ya, yang kalau ngisi-ngisi ATM gitu, Blinks biasanya. Tapi lu juga kalau beli barang juga pakai itu dong. Beli barang ya, depend the situation kan. Kan kita beli juga most of it pakai itu juga memang. Iya. Buat mitigasi resiko. Iya, mitigasi resiko, betul. Jadi kerjaan lu sebenarnya sampai mitigasi resiko dalam berjualan. Betul, betul. Mitigasi resiko dan banyak berdoa, banyak ketemu orang baik. Yang susah bukan jualannya, resikonya yang susah. Resikonya, ya. Tapi kalau misalnya kita udah ketemu kayak asuransi, terus udah itu SOP-nya udah jelas segala macam, everything the rest udah tinggal kebaikan manusia sih. Nah, ini kan sebenarnya bukan barang yang umum dijual. Yes, ini adalah komoditi. Apakah jualan sebagai distributor? Ini kan sebagai distributor kalau boleh dibilang kan. Yes. Apakah masih works gitu sekarang di zaman sekarang dengan fee marketplace yang tinggi dan lain-lain? Mungkin memang kita lihat ya, ada certain memang brand-brand sekarang kalau kita lihat mereka sudah try to tap in on their own gitu. Itu hal yang nggak bisa kita lakukan gitu. Ya. Jadi memang apa yang kita jual ya memang promise dari brand kita pada akhirnya gitu. When you buy with us, ya we guarantee ya emasnya asli. If there's problem ya kita have the responsibility and the comfortness gitu with transaction with us gitu. Itu sih yang mau nggak mau yang kita bisa lakukan. Dan strategi yang lain ya mungkin ya, Ko Jonathan sendiri pun juga tahu lah, banyak-banyak strategi yang harus kita lakukan ya sebagai distributor orang tengah ini. Karena kalau misalnya kita rely, especially if the sales contribute-nya dari satu brand, itu kan juga a big problem gitu kan. Nah, nanti kita akan work. Strateginya kayak banyak. Strategi banyak. Justru untuk bisa sustain dari 2009 sampai sekarang 2025, ini udah 16 tahun ya dalam industri ini, dan bisa survive ya. Ini berarti seller ini bukan cuma memang berhasil memitigasi resiko, tapi juga berhasil menjaga amanah dari orang-orang yang nitip. Karena menurut gue itu bebannya berat tuh buat jaga kepercayaan itu kan ya. Sekali lu kecoreng aja, udah selesai. selesai. Ya tambahan puji Tuhan ya ada anugerah lah dari Tuhan lah. Amin. Berarti memang diberkati Tuhan ya. Iya. Jaga sama Tuhan Yesus. Jadi buat teman-teman nanti kita akan bahas di video kedua. Tapi coba sekarang tipsnya buat teman-teman yang mau menjual emas batangan di online itu kayak gimana? Jual emas batangan di online? Ya, maksudnya komoditi kan? Iya, komoditi. Everybody can sell, right? Everybody can sell. Bahkan gue yang punya barang di rumah gue juga bisa jual kan? Yes. Ya. Cuman in the end, sekarang customer kan juga pintar-pintar ya. Customer pintar. Jadi mereka pada saat beli pun juga mereka pasti ngelihat gitu. Ini reputasinya gimana, brandnya gimana gitu. Yeah. Jadi nggak bisa dipungkiri kayak tadi kita ngomong prinsipal kayak si Antam, kayak Subes, mereka pun juga terjun langsung gitu. Yeah. Jadi ya customer pasti either belinya udah pasti milih gitu mereka. Nggak mungkin kita tiba-tiba baru mulai, kucuk-kucuk datang, set up the stores gitu kan, jualan di marketplace. It's either butuh waktu lah, butuh waktu. Jadi bisa dibilang buat seller baru sekarang itu nggak mudah untuk build reputasi dan kepercayaan. Karena kalau dulu lu memanfaatkan momentum ketika yang lain belum jualan. Yes. Ketika prinsip lu belum jualan nih istilahnya. Betul. Ya kan lu udah punya nama tokonya, orang udah kenal, orang udah trust lah beli dari lu ya. Dan untuk seller baru, it takes time. Apalagi dengan kondisi sekarang.
Ya, I think in every business like that ya. Kita mungkin kalau bukan artis atau aktor yang tiba-tiba buka tempat makan atau apa, kayaknya nggak langsung boom kan. Kan ada Dr. Richardly. Hah? Kayaknya mirip-mirip sama Dr. Richardly kan. Gantengan dia, kayaknya mulusan dia. Ya. Gue malah mesti keberesin muka ke dia kayaknya. Berarti bisa dibilang bisa, tapi perlu waktu. Perlu waktu. Perlu modalnya banyak nggak sih? Modal itu relatif. Kan setiap orang kan kecukupannya berbeda-beda. Oke. Cuma kalau memang mau enak, modalnya harus gede. Modal harus gede. Harus gede. Baru enak. Kalau beli emasnya di harga mahal terus habis itu ngedrop? Ya udah. That's part the risk. Sama kan kayak kita buka tempat makan kan. Beli materials tapi go to waste, nggak kejual, ya udah. Berarti bagusnya kalau ada pembelian baru lu beli emasnya. Nggak, tetap pegang emas kalau di gua. Gua nggak takut pegang emas. Karena dari zaman gua kecil aja 20.000 burung cendrawasih itu 1 gram. Nggak tahu teman-teman masih ada inget burung cendrawasih 20 ribuan nggak tuh? Bisa search juga tuh, uang kuno, uang lama tuh. Itu 1 Iya. gram. Ya sekarang udah 1,6 juta. Gila ya. Iya, kita kalau nggak pegang emas kan, mohon maaf, kayaknya nggak salah apa gitu kan. Jadi nggak takut lah kalau pegang barang mah, nggak takut. Jadi kalau harga mau naik mau turun, ya buat kita udah ya lumrah, hal biasa. Yang penting kita sabar menanti, sabar menunggu, harus panjang sabar sih. Terus kalau jualan ini pakai iklan nggak sih? Jualan, Iya. pakai ads nggak? Iya. Ada ads tapi kecil, kita nggak banyak. Banyakan kan dari word of mouth kita. Banyakan ya udah dari trust customer lama, repeat kayak gitu Karena aja. harga itu sangat sensitif di sini. Yes, commodity kan. Yes. Jadi Saya- sangat kompetitif pricing-nya. Dan harus update harian. Harus update harian, bahkan sometimes ya di hari yang sama aja kita pun juga bisa update lagi gitu. Kalau misalnya Bukan gejolak harga emas cuma sehari satu doang update-nya. umumnya, tapi kadang nggak ada pernah gejolak kalau misalnya kayak dolar tiba-tiba gerak 200-300 rupiah gitu. Wah, itu udah langsung buru-buru update kita. Kalau nggak mah celaka itu. Jual rugi ya tadi. Oh iyalah, kalau tergantung kalau misalnya dolarnya melemah, Ya. dolar yang melemah, berarti kan misalnya kurs dari 15.000 jadi 14.000, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Besok baru ganti. Besok baru ganti. Wah. 15.000 ke 16.000, buru-buru ganti. Cepat kaya ini orang. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang. Kita akan ada di materi member ya, khusus buat teman-teman untuk tips dan trik lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana. Teman-teman yang mau nanti boleh join member, cari yang mukanya dan muka umum. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.